Baik, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Ya, baik jamaah, sebelum nanti Pak Uus atau Ustadz Encep akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita, menantu bukanlah sainganmu, hidup rukun bersama menantu dapat membuka pintu rezeki. Nah, izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah melalui akun Instagram kami yang sudah masuk di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada Instagram dari @sarihati. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin curhat. Saya anak terakhir dari 2 bersaudara. Abang saya cowok, dia sudah bernikah 10 tahun. Tapi hampir 6 tahun ini abang dan istrinya gak pernah mengunjungi ibu. Bahkan kalau kami mau menghubungi abang selalu dipersulit oleh istrinya. Kalau kami nge-WA abang pasti yang bales istrinya. Akibatnya ibu sampai sakit-sakitan mikirin hal yang seperti ini. Saya jadi merasa sedih Ustadz dan marah dengan sikap kakak ipar saya. Tapi akhirnya ibu jujur kepada saya. Beliau cerita kalau sikap menantunya jadi begini emang karena kesalahan ibu yang dulu pernah menuduh menantunya itu maling emas di lemari ibu waktu mereka masih tinggal serumah. Maling emas Pak Ustadz. Maling emas. Maling emas. Jadi maling kakaknya bukan maling mbaknya, emasnya. Emasnya. Ya. Sayangnya ibu nggak mau minta maaf ke menantunya. Nah, menurut Ustadz gimana nih cara saya membujuk agar ibu mau minta maaf dan supaya hubungan antara ibu saya dan menantunya, kakak ipar saya bisa baik lagi. Apalagi saya kangen banget dengan abang saya, begitu katanya Pak Ustadz. Ya. Silakan Pak Us. Izin, Bu. Bu. Gimana cara membujuk ibu kita biar dia bisa minta maaf. Minta maaf betul. Sama siapa? Sama menantunya. Yang pertama, buat anak-anak dimanapun berada, jangan pernah menggurui ke ibu atau ke orang tua. Karena kalau merasa diguruin, ibu kita nggak bakal mau. Ibu nggak suka kan diguruin sama anaknya? Enggak, sepinter apapun kita sebagai seorang anak, jangan pernah menggurui ibunya. Maka untuk membujuk gimana biar si ibu teteh yang tadi mau minta maaf sama menantunya, harusnya biasanya di keluarga itu ada satu anak yang kalau anak itu ngomong pasti diikutin sama ibunya. Biasanya anak yang paling disayang. Misal kalau di keluarga saya misalkan, ini mas saya misalkan. Atau anak yang sukses biasanya. Saya emang sukses ya? Iya alhamdulillah kan Pak Ustadz. Biasanya begitu. Itu umi saya di rumah kalau udah Jang, kata kakak saya, atuh coba Ujang yang ngobrol sama umi. Biasanya suka diturutin. Maka yang pertama, kalau masih ada saudara kita yang lain, bilang tuh ke abang kita atau ke adik kita, Dek, coba kamu dong yang bilang sama mama suruh minta tolong, minta maaf sama teteh kita tuh sama istrinya abang. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalkan nggak ada Ustadz, saya nggak punya adik lagi, nggak punya abang lagi, karena kita berdua. Abang saya yang tadi sama saya, maka biar ibu kita mau minta maaf, dibahagiakan dulu hatinya. Punten, ibu-ibu paling seneng kalau sama anak dibeliin apa? Ini jaga image. Diem pada pengen ngomong tuh. Jaga image. Beli apa ya? Nggak apa-apa Bu, mudah-mudahan ibu lagi syuting kedengeran sama anaknya. Beli ibu emas. paling seneng. Kalau sama anak diajak jalan-jalan atau dibeliin apa? Ayo. Mas. Hah? Mas, kalung, cincin. Itu. Gelang. Makanya Kang Bedu, sebelum kita minta tolong sama ibu, kan orang tua itu memang kayak anak kecil Bu. Kita itu makin tua makin kayak anak baperan, sensitif, gampang ngambek. Kalau kita langsung Bu, makanya kata aku mah, ibu minta maaf aja apa sama si teteh.
Aku tuh kangen sama abang, kan gara-gara ibu kemarin jadi si tetehnya begitu mulu minta maaf. Gak bakal mempan begitu. Ajak ke pasar, mama let's go. Kemana sayang? Aku mau traktir mama beli emas. Wow, seneng ibu digituin. Pas lagi seneng-senengnya, bu, ibu gak kangen sama abang? Ya kangen lah. Ya udah kalau ibu kangen sama abang, sayang sama abang, kasihan tahu si tetehnya. Kan dulu ibu pernah gitu. Pasti kata ibunya, oh ya, dulu tuh ibu salah. Ya udah kita besok ke sana aja yuk. Tuh. Jadi pertama harus cari celah, pintar-pintar kalau sama orang tua. Ibu ngerasa digituin enak kan sama anak? Daripada kayak tadi, makanya atuh bu, nggak enak bu. Dijajanin emas dulu sambil makan bakso, ngobrol tuh, insya Allah masuk nasihatnya. Amin. Bu, bu, ibu tahu nggak? Biar rezeki ibu makin melimpah, rezeki ibu makin luas, maka satu kuncinya coba hidup rukun dengan menantu. Rezeki itu apa? Banyak bu. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-malu huwa adna darajatir rizqi. Rizki yang paling rendah itu rezeki harta, mobil, rumah, duit. Itu rezeki yang paling rendah. Yang kedua, al-afiyah huwa a'la darajatir rizki. Ada rizki yang paling atas, al-afiyah, kesehatan. Ibu kalau pengen sehat terus, rukun ama menantu. Kalau ibu nggak rukun ama menantu, rezeki sehat, dikit-dikit asam urat, dikit-dikit darah tinggi. Kenapa? Capek ngeliatin menantu. Tiap hari menantu jajan mulu, paket. Tiap hari paket atas nama Ibu Siti. Iya. Kalau tinggal terima sih gak apa-apa. COD, sudah langit dengan COD paket. Ibu kalau nggak rukun sama menantu, ibu capek tiap hari ketemu sama menantu satu rumah tapi nggak rukun. Capek nggak hati kita? Makan apa bu? Makan apa? Makan hati. Ingat, kesehatan itu, afiyah itu rezeki yang paling tinggi. Kata siapa? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wasolahul abna wa huwa afdalu anwa'ir rizqi. Dan anak-anak yang soleh dan soleha itu rezeki yang paling utama. Dan yang terakhir kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, waridho rabbil alamina, keridhaan Allah, fahuwa tamamur rizqi, itulah rizki yang paling sempurna. Ibu kira-kira rukun ama menantu itu perintahnya Kang Bedu atau perintahnya Allah? Rukun dengan anak, rukun dengan menantu, rukun dengan mertua, buat menantu-menantu itu perintah siapa? Perintah Ustadz Encep apa perintah Allah? Kalau kita rukun dengan menantu, menaati perintah Allah, Allah ridho sama kita, itulah rezeki yang paling sempurna. Kalau Allah udah ridho, ibu nggak usah minta, Allah kasih bu. Makanya biar rezekinya makin luas, rukunlah dengan menantu, insya Allah. Saya kita pertama buat Ustadz Encep ibu. Yes. Mertua menantu hidup rukun, insya Allah akan membuka banyak pintu rezeki ya Pak Ustadz. Betul sekali. Ya kan, karena diantaranya adalah anak yang soleh dan soleha, dan juga yang paling tinggi paling sempurna adalah rezeki ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Jadi rezeki itu macam-macam, tidak hanya uang. Tidak hanya uang, kesehatan juga itu rezeki juga bu ya. Betul sekali. Baik, dan ini juga termasuk rezeki nih, dapat kesempatan untuk bertanya langsung ke Ustadz Encep, ya kan? Nah, sekarang siapa mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nah, saya mau semua. Saya buat siapa dong? Baik, siapa? Dulu ibu ya, silakan. Ya. Jangan lupa namanya ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nawiyah
dari Majlis Talim Nurul Huda. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah punya menantu perempuan. Alhamdulillah. Menantu saya ini hobinya makan banyak, bahkan melebihi porsinya. Bagaimana Bu maksudnya Bu? Sering makannya banyak melebihi porsinya. Kalau kata orang Jerman, rewog ya Bu? Iya. Rewog. Iya. Menantu ibu yang perempuan hobinya makan banyak, Iya. melebihi porsinya. Iya. Porsinya dia tuh kurus apa besar Bu? Iya. Sepiring jadi 2 piring. Ya gitu. Allahu Akbar. Itu mah namanya carangka butut Bu. Ibu menantunya kuda lumping apa bagaimana? Terus gimana Bu? Terus, Bu? Bahkan dia sering minuman yang manis-manis melebihi dari porsinya juga. Dan saya sudah menegur atau menasehatinya, tapi menantu saya ini Cuek. marah. Oh, marah. Kata dia, yang nyari uang itu suami saya, katanya. Sebentar. Ibu negornya gimana ke menantu ibu? Misalnya namanya ya. Iya namanya. Ya. Makan jangan terlalu banyak. Sekarang kan banyak penyakit. Kalau makan banyak tak terus tidur, ntar kena penyakit diabetes. Saya takutnya begitu. Pas ibu bilang diabetes, dia bete. Iya diabetes. Marah ke ibu. Marah. Tapi kan bentuk sayang ibu kan? Iya, saya sayang sama menantu saya. Dan dia marah dengan mengucapkan kalimat yang tadi tuh. Iya. Bilang apa tadi Bu? Jangan makan terlalu banyak. Enggak, dia bilang apa ke ibu? Ini kan duit yang cari. Ya, yang duit saya yang cari kan suami saya yang kerja. Terus dia ngadu sama suaminya. Lah nggak apa-apa Bu, itu uang saya yang nyari, kata suaminya. Gitu. Terus kata saya, ntar terjadi apa-apa yang saya tidak inginkan, keluarga kita takut kena penyakit yang biasanya tuh. Kalau kita makan banyak, lalu tidur, makan yang manis-manis, kadang kena gula, saya gitu. Tapi dia tidak nerima. Tidak menerima. Malah suaminya marah, katanya nggak apa-apa, ini uang yang saya cari. Gitu. Oh jadi suami malah marah ke ibu ya Bu ya? Terus Bu? Saya bingung, bagaimana cara ngadepinnya. Menantu saya beserta anak saya takutnya ada apa-apa yang saya tidak inginkan. Kali ini kan atas kekhawatiran ibu sebagai orang tua ya dan juga mertua. Saya khawatir. Bagaimana Pak Ustadz cara solusinya atau cara menyikapinya menantu saya yang seperti ini beserta anak saya? Iya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara kekhawatiran sang mertua kepada menantu untuk kesehatan, untuk kebaikan menantunya, tetapi penantu menerima dengan tidak baik. Biarin aja sih, gua makan duit yang nyari laki gua, mau makan apa kek, minum apa kek, ngadu ke lakinya, yang lakinya adalah anaknya ibu. Jadi akhirnya gara-gara mungkin menyampaikan ke suaminya ada kata-kata yang ditambahkan dan lebihkan, jadinya suami juga ikut marah juga kan. Biar sih mah orang saya ini yang nyari duit, biar aja kalau sudah negor-negorin diri saya. Jadi konflik tuh antara keluarga kan jadinya. Ya Allah. Nah bagaimana seorang ibu Sulis nih, ibu siapa Bu tadi? Oh beda dari Nawiyah sekarang Bu ya. Ibu Nawiyah dari Karawang. Dari Karawang nih, menghadapi menantu dan anaknya sendiri. Iya, yang tidak mau dinasehati. Tidak mau dinasehati. Yang pertama buat Ibu Nawiyah, sabar. Udah pasti itu mah. Sabar dan tunggu. Beda lagi itu. Beda lagi ya? Lagu siapa itu? Tetot Iwan Fals. Iya betul, bongkar. 2 juta rupiah. Yang pertama Ibu, sabar. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk menasehati anak-anak kita. Kalau bukan kita yang menasehati, siapa lagi? Padahal kita itu begitu bentuk sayang, tapi begitulah anak. Bentuk sayang kita kadang suka disalahartikan ya Ibu ya. Apalagi mungkin Ibu mertua, kadang kita aja yang orang tua sendiri ke anak kadang disalahartiin. Apalagi ini menantu, sensitif ya. Bilang aja iri,
duit gua ngapain ngurusin sih? Apa yang ngomong gitu ke ibu? Bukan nyindiri status WA, bukan? Suaminya yang ngomong gitu. Oh suaminya, tapi kalau menantu mah nggak langsung ngomong ke ibu, enggak? Suami yang ngomong sama saya, anak ibu sendiri. Tapi titip buat ibu jangan sakit hati ya Bu ya. Apalagi sampai mengatakan atau mendoakan hal-hal yang tidak baik untuk anaknya. Nggak apa-apa Bu, menantu kita itu anak kita juga. Ketika dia kayak gitu, bentuk sayang dari kita, sabarin. Kemudian yang kedua, ibu istiqomah tetap kasih nasihat. Kenapa? Kalau nanti anaknya kenapa-napa, yang susah siapa lagi? Kita juga sebagai orang tua. Jadi tugas ibu terus selama nasehatin. Tapi sering saya sampaikan, ibu cara menasehatinya harus enak, cara menasehatinya harus pas. Kalau sampai ibu begitu terus, sampai terus nggak dianggap, berarti ada harus yang dirubah nih cara menasehatinnya. Berarti jangan ibu yang ngasih tahu. Siapa? Suaminya. Ibu bilang ke anak ibu, Bang, itu istri kamu nggak takut nanti istrinya makan banyak, makin gemuk, obesitas, banyak penyakit. Makanya yang manis-manis mulu Bang, tolong diingetin. Bunda mama sayang sama istri kamu, coba diingetin. Takutnya kalau mertua yang ngingetin jadinya apa? Kesinggung. Tapi kan kalau suaminya yang ngingetin enak. Sayang. Iya Bunda. Ya Allah, kamu makin subur aja. Saya Bunda ya berarti ya? Iya Bu, jadi itu dong, jadi istrinya dong. Iya Ayah. Jangan sesekali ke perempuan nyinggung masalah berat badan. Ya, tuh Bu. Karena musibah ibul mar'ah, musibah bagi perempuan 3. Yang pertama waznuha, berat badan. Kang Bodu nanya dong, sayang aku gendutan nggak? Sayang, lihat dong, aku gendutan nggak sih? Sayang, walaupun kamu gendut, kamu tetap muat kok di hati aku. Tetap muat sih muat, tetap aja gendut. Iya. Sayang, iya. Gimana kalau kita jadi pasangan yang sehat bersama? Maksud Ayah? Mulai besok, iya. Ibu geli banget ketawanya. Mulai besok. Gimana nggak geli ngeliat bundanya brewokan? Kan ini contoh, iya. Mulai besok, iya, Ayah. Kita coba hidup sehat. Iya. Kebetulan aku mau ngambil cuti nih. Ngambil cuti? Kita gimana kalau jogging bareng? Terus makanya kita yang sehat tahu. Aku juga selama ini makan sehat, cuman banyak aja. Oh, tapi nggak apa-apa, dikurangin dikit. Aku udah biasa kan 5 centong. Aku udah kurangin 4,5 centong. Sayang. Iya. Aku tuh sayang banget loh sama kamu. Aku juga sayang sama Ayah. Aku tuh pengen hidup lama sama kamu, menikmati perjalanan yang indah sama kamu tuh nggak. Aku tuh nggak mau kamu mati lebih cepet. Ini kalau kamu gendut begini, kamu obesitas, banyak penyakit, diabetes, mati duluan. Aku sama siapa? Tapi jangan pakai yang ujung barusan, nggak cocok. Jangan Bu, nggak cocok. Iya. Saya jadi sampaikan aja. Kita pelan-pelan, sayang hidup sehat yuk. Iya. Kita jogging bareng. Oke deh Ayah. Kita kurangin. Kalau memang itu maunya Ayah, mulai besok kita jogging. Aku juga akan mulai kurangin makanan. Betul. Makanan yang dari dapur aku kurangin. Iya. Sama aja. Itu sama aja. Iya. Intinya begitu ya, Ibu Nawiyah. Iya. Kayaknya jangan ibu yang bilang deh, jangan kita sebagai mertua. Sampaikan ke anak kita aja, biar anak kita yang menyampaikan. Kalau kita yang menyampaikan, nanti jadi salah paham. Persepsi, salah paham. Ya. Oke, baik ya. Jelas Ibu Nawiyah ya, bagaimana cara menyampaikan dan menyikapi situasi seperti ini. Ajak anak ibu bicara lebih dalam, lebih dekat lagi untuk dicarikan jalan keluarnya agar kekhawatiran ibu bisa terjawab, anak ya menantu ibu bisa mulai jaga kesehatan dan jaga badan. Seperti itu Bu ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik. Tepuk tangan buat Ibu Nawiyah. Setelah Ibu Nawiyah ada ibu siapa? Mau tanya? Iya Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Juhairiyah. Ibu Dari Julhijjah. Juhairiyah. 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 Ya, dari Ya. Majlis Taklim Al Hidayah. Al-Hidayah. Ya, Ya. silakan Ibu Haja. Karawang, izin, Ibu. Ya, Karawang juga. Karawang. Ya, Ya. mohon izin Pak Ustadz. Mangga Ibu. Mau bertanya, tapi ini bukan tentang saya pribadi, cuma cerita tetangga ya. Oh. Ya, Tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, Bu? tetangga agak jauh sih. Depan lah ya. Iya, Agak agak jauh oke. ya. Jadi gini, ada tetangga saya itu punya 2 anak laki-laki, tapi udah nikah semua. Ya, udah nikah semua. Yang satu anak pertamanya itu menikah dengan orang yang udah sukses ya. Oke. Udah sukses dan Yang satu menikah dengan sukses, satunya yang kedua biasa. Belum sukses. Belum sukses, cuma karyawan biasa lah ya. Ya. Ibu rumah tangga lah, belum kerja gitu. Oh, berarti bukan karyawan biasa karena belum kerja, Bu ya. Ya, belum kerja. Ya seperti itu. Kemudian kalau anak pertama ini dia ke rumah ibunya sama menantu itu ya. Nah, dia kalau ke situ dia bawa bawaan ya, bawa makanan, bawain pakaian baru untuk untuk mertuanya. Pokoknya bawa tentengan lah ya. Bawa tentengan lah ya Oleh-oleh gitu. buat orang tuanya. Iya, terus kalau yang kedua anak yang belum kerja ya, itu dia kalau datang cuma bawa kue bolu gitu ya. Kue apa? Kue bolu. Kue bolu. Apa jawab ibunya, ibu mertuanya? Kata ibu mertuanya, kamu ngapain bawa kue-kue segala? Bilang gitu. Jadi bikin susah suami kamu aja gitu. Suami kamu kan cuma kerja seperti itu gitu ya. Ngapain Dan sih kamu bawa juga nggak kue-kue? kerja gitu ya. Tapi kalau menantu yang pertama itu, kalau dia datang tuh, aduh menantuku yang paling baik. Nah seperti itu ya. Perbedaan Penerimaan sikap ya, Bu, itu ya. sungguh sangat berbeda ya Pak ya. Iya. Nah terus yang lebih ininya lagi ya Pak Ustadz, itu kalau ada acara di rumah mertuanya, ya di rumah ibu itu, nah itu sangat sangat membedakan menantu yang kaya. Membedakan perlakuannya ya, Bu ya. Perlakuan yang ibu berbeda kepada mertuanya kedua itu, menantunya itu. iya, Oke, terus? sangat beda perlakuannya. Kalau yang menantu yang kaya itu dia diperlakukan untuk menerima tamu ya. Menerima tamu. Selalu ditampilkan paling depan lah ya. Yang menantu yang kedua nyuci seperti piring di itu. belakang. Nah itu menantu yang satunya lagi yang belum kerja itu dia disuruh masak. Suruh masak, bersih-bersih, pokoknya semua dia yang melakukan. Oh, yang sering pekerjaan terjadi itu di kota-kota besar. Ya kasihan sekali melihatnya gitu ya Pak ya. Ya sampai seperti itu. Nah yang saya mau tanyakan, itu apa mertua seperti itu termasuk zalim sama menantu atau tidak? Yes. Itu ya Pak Ustaz. Oke, Sekian dari saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab nanti ya Ustaz ya. Apakah membedakan perlakuan kepada menantu itu termasuk perilaku zolim dari pertua? Dijawab nanti Pak Ustaz ya. Setelah ini jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah.